Nah, ini pasti teman-teman pada benci banget ini, pasti pada kesal banget menengok judul-judul video atau thumbnailnya ya, yang mana itu seakan-akan kata teman-teman semuanya melunturkan mental kami bang. Mental kami yang semulanya terjaga, mental kami yang semulanya aman-aman aja, gara-gara nonton video yang abang upload itu malah mental kami jadi down kembali, mental kami jadi hancur-hancuran bang. Ya gimana tidak gitu loh. Debt collector pinjol seret paksa nasabah dia untuk bayar hutang. Judulnya seperti itu gitu loh. Karena yang mau dibahas juga seperti itu, makanya judulnya seperti itu. Tapi teman-teman itu ya kita apa boleh buat gitu loh. Nonton video Medi Brody pun takut, ya kan? Nengok chat WhatsApp pun takut, ditelepon juga takut, tapi duit pinjol tetap juga dia habisin. Harusnya kan kalau memang ketakutan seperti ini, duitnya jangan dihabisin dulu. Duitnya Anda tahan gitu ya kan, atau Anda tahan juga untuk tidak meminjam. Oke, kita mau bahas hari ini, terserahlah teman-teman mau marah mau apa. Yang jelas saya tetap harus bahas ini, bahwasannya debt collector pinjol seret paksa nasabah mereka untuk melakukan pembayaran, dan apa tindakan yang harus kita lakukan untuk kedepannya, mengingat hal-hal seperti ini terus bergulir, terus masuk silih berganti setiap hari, datang buat menekan atau mengancam teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat teman-teman yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang, dan pastinya saya makin semangat terus memberikan motivasi dan edukasi. Oke, kita lanjut membaca dari yang dikirimkan oleh tadi salah satu follower saya juga ya, yang mana di sini pertama kita ada membahas dua opsi. Pertama, penyeretan paksa yang dilakukan oleh debt collector. Yang kedua adalah tentang kontak darurat yang dijadikan sasaran penagihan oleh pinjol legal. Dari di sini disampaikan oleh Pinjam Yuk. Ini kan apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan sama sekali, teman-teman boleh simak ini. Oke. Saya boleh munculkan dulu di sini. Saya munculkan dulu di sini. Di sini mereka menyampaikan, "Woi binatang, kau mau bayar hutang kau lewat aplikasi atau kita seret paksa di tempat untuk bayar?" Kan benar kan? Ada bahasa seret paksa. Jadi bukan judul saya yang salah gitu loh. Memang pembahasannya seperti itu. Kalau nggak judulnya seperti itu, Anda mana mau nonton? Karena kebiasaan dari teman-teman kalau dibikin judulnya baik-baik, misalnya cara menghadapi debt collector, itu yang nonton cuma 10. Ya kan? Tapi kalau dibilangin debt collector akan menyebarkan data Anda, debt collector akan datang ke rumah, debt collector akan berkunjung dengan polisi, begini cara hadapinya, kan sama aja itu kan. Pembahasannya juga sama, cuman judulnya agak di ekstremin sedikit. Itu yang nontonnya rame, itu dari teman-teman semua itu, ya kan? Woi binatang, kau mau bayar hutang kau lewat aplikasi atau kita seret di tempat untuk bayar? Nggak perlu takut ya. Pertama, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang kedua, ini kebiasaan dari teman-teman. Saya sudah bilang juga, supaya Anda tidak mendapatkan tekanan dan ancaman yang seperti ini, alangkah baiknya putus semua komunikasi yang ada. Tapi Anda bandel, saya nggak tahu lagi nih kapasitas pemikiran teman-teman itu seperti apa gitu loh. Padahal sumber masalahnya cuma ini. Sumber masalahnya karena Anda diancam terus-menerus seperti ini. Itu aja sumber masalahnya gitu loh. Habis itu dia bilangin lagi, macam mana pula hidup kau tenang, kau punya otak kau ya, bayar hutang kau sekarang. Ya dia meminta kita untuk bayar hutang kita sekarang, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang lebih parahnya, teman-teman malah dihantui rasa takut. Padahal dia tidak menyebutkan nama aplikasi, mereka dari mana, dengan siapa, mereka tidak menyebutkan. Ya kan, tapi karena sudah kebiasaan dari teman-teman itu selalu menakuti setiap apapun yang disampaikan orang-orang tanpa harus mengkaji lebih dalam lagi, ya sudahlah, apapun yang disampaikan debt collector, Anda beranggapan itu semuanya sudah hal yang sebenarnya, padahal itu cuman omong kosong doang, hanya melakukan penekanan, pengancaman, yang jelas mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, udah pasti hal-hal seperti ini dilakukan oleh pinjol legal. Karena pinjol ilegal, mereka tidak peduli, mereka tidak takut dengan OJK. Mereka tidak takut dengan Satgas Pasti gitu loh. Mereka pasti menyematkan nama aplikasinya. Karena pinjol ilegal itu sejahat-jahatnya mereka, tapi saya selalu memuji keberanian mereka. Mereka berani mengancam, berani menyebutkan nama aplikasi, sehingga nasabah dia itu tahu harus melakukan pembayaran kemana. Tapi kalau pinjol legal tidak ada.
Dia mengancam, dia mencaci maki, tapi tidak menyebutkan di mana dan dari mana, aplikasi apa. Mereka tidak mau menyebutkan. Ya kan? Kita lanjutkan lagi di sini. Kita orang segera ke tempat kau untuk ambil paksa dana lunas di tempat. Jika tak bayar, kita seret paksa kau orang untuk bayar. Kan benar kan? Bahasanya seret paksa, tapi mereka entah di mana, kita entah di mana. Yang jadi masalahnya adalah kalau sempat si debeturnya ketakutan dalam hal ini, baru muncul permasalahan. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang ketakutan ya. Ini cuman tong kosong aja yang mencoba menakut-nakuti teman-teman semuanya melalui kata-kata yang mereka gunakan. Padahal itu nggak ada sama sekali gitu loh kan. Mereka mau ke tempat Anda, mereka mau menyeret Anda, nggak ada. Mereka mau munculkan wujud dia aja ke tempat Anda, nggak akan berani itu. Ya kan, makanya wajah-wajah dalam penagih itu ada dua versi. Pertama, mereka melakukan penagihan dengan SOP. Ketika mereka melakukan penagihan dengan tenang, tidak ada unsur pengancaman, hanya normal-normal saja, mereka menyebutkan nama aplikasi. Dan habis itu mereka ganti nomornya. Mereka ganti dengan nomor yang berbeda, baru penagihnya barbar. Baru penagihnya kasar banget, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi lagi. Itulah pinjol legal gitu ya. Itu buat teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu juga Anda baper, "Bang, ada yang mau datang bang, mau seret saya, mau ini segala macam." Kan kebiasaan dari teman-teman kan seperti itu ya kan. Nengok judul saya aja, nanti Anda boleh praktekkan itu. Lihat di dalam kolom komentar, pasti luar biasa banget komentarnya semuanya. Bilangin nakut-nakutin lah ini. Karena kebiasaan dia gitu loh. Kebiasaan dia sudah ketakutan hanya sebatas cover, hanya sebatas tulisan, hanya sebatas sebutan. Mereka tidak mau mengasah lagi otak mereka untuk memahami lebih dalam lagi. Itu sudah kebiasaan dan karakter dari orang yang telat bayar pinjol, orang yang berhubungan dengan pinjol, atau mereka-mereka yang kontra dengan Medibroni, atau mereka dari para debt collector juga selalu seperti itu gitu loh. Karena mereka takut rahasia mereka terbongkar, akhirnya mereka sampaikan, dibilangnya saya menakut-nakuti. Padahal kalau Anda dengar seperti ini, apakah ada saya menakuti Anda? Justru saya menenangkan Anda. Hal-hal seperti ini itu hanya ucapan sampah yang nggak perlu Anda dengar ya. Dan itu pun tidak akan terjadi sama diri Anda, kecuali pemikiran Anda selalu tertumpu dengan hal yang sama berulang-ulang kali ya. Oke, kita lanjut untuk pinjam yuk. Kita lihat, kita pindah kepada pinjam yuk. Selamat pagi, saya dari pinjam yuk. Minta tolong sampaikan sama keluarga Anda atas nama untuk bayar tagihannya karena sudah keterlambatan. Kami tunggu sekarang bukti bayarnya. Ini sudah tidak boleh, sudah tidak wajar lagi hal ini. Karena mengingat dari aturan OJK itu, kontak darurat bukan tempat untuk menagih atau tempat untuk meminta kontak darurat menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk membayar hutangnya. Bukan seperti itu. Kontak darurat hanya diperbolehkan untuk menanyakan keberadaan si debitur ya, di mana keberadaan yang bersangkutan. Tapi yang terjadi sama pinjam yuk adalah mereka di sini menyampaikan, minta tolong sampaikan sama keluarga Anda untuk bayar tagihannya karena sudah keterlambatan. Kami tunggu sekarang bukti bayarnya ya. Benar apa tidak itu aturannya seperti itu? Sementara OJK menyampaikan kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan milik dari si debiturnya ya. Apalagi menyampaikan minta tolong ini segala macam. Kontak darurat itu hanya diperuntukkan untuk menanyakan keberadaan si debitur sedang berada di mana. Ada di lokasi kah, ada di rumah kah, atau di mana setahu dari kontak darurat ini. Tidak boleh juga disampaikan bahwa sampaikan kepada mereka untuk melakukan pembayaran hutang mereka. Sementara ada aturan dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen ya. Dan ada aturan juga dilarang melakukan penagihan dengan cara mempermalukan. Kalau disampaikan kepada kontak daruratnya, apakah itu tidak masuk dalam kategori mempermalukan? Ya, makanya saya bilangin, terkadang aturan OJK itu tidak nyambung dengan hal yang ada. Masih banyak praktek-praktek yang menyimpang di luar sana yang sengaja dibiarkan oleh OJK. Dan OJK menganggap semua itu dalam tahap wajar. Padahal OJK sendiri yang menyampaikan pinjol legal tidak boleh melakukan penagihan kepada kontak darurat. Padahal semua ini sudah tertuang dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh OJK dan ada juga dalam undang-undang P2SK yang mana di sana juga telah ditegaskan bahwa yang poin nomor 6 aja ya saya munculkan di sini ya. Kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan buat menagih.
Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Ya, hanya mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi. Ya kan? Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian kontak darurat tak asal dicantumkan. Pernah nggak pinjol itu mengkonfirmasi dulu? Misalnya di telepon, halo selamat siang ibu, mohon maaf ini nomor anda ini dijadikan sebagai kontak darurat oleh ini karena dia mengajukan pinjaman sama kami, apakah anda berkenan? Ada nggak kira-kira menurut anda pinjol yang melakukan hal seperti itu? Jelas tidak ada. Makanya saya heran kok OJK bisa membuat aturan seperti ini sementara praktek di lapangan tidak pernah ditaati. Ya kan? Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi persetujuan yang diberikan oleh pemilik data darurat. Ya. Ini poin-poin lengkap semuanya. Barulah di sana di bawah itu ada juga aturannya pinjol wajib diansuransikan. Itu ada juga, tapi kita nggak bahas soal itu. Kita cuma bahasnya kontak darurat bukan buat menagih. Sekarang bagaimana tanggapan Anda menurut Anda tentang yang dilakukan oleh Pinjam Yuk? Wajar apa tidak yang mereka lakukan? Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita ambil langkahnya? Kalau kita melapor kepada OJK, sekarang kita laporkan, tahun depan baru ditanggapi. Ya, hal yang harus kita lakukan adalah simpan bukti itu dan hentikan pembayarannya. Itu baru tepat, oke? Buat teman-teman semuanya, ini aturan OJK. Kenapa pinjolnya harus melanggar? Ya, mungkin dari assessment itu aja. Mudah-mudahan bisa membuka sedikit pemikiran Anda supaya tidak terlalu buntu dan tidak terlalu mentok dalam hal itu. Dan lanjutkan juga untuk Anda menonton sisi gelap dari pinjaman online. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini bagus banget. Ini pertanyaan dari kolom komentar. Itu sering banget dia meminta saya untuk membahas sisi gelap dari pinjaman online. Kenapa pinjaman online itu tidak bisa rugi gitu loh. Sementara kalau kita melihat juga berapa banyak orang-orang yang mengalami telat bayar, bahkan tidak mampu bayar sampai selama-lamanya juga tidak. Ada juga yang sengaja meminjam tapi tidak mau bayar sama sekali. Tapi yang terjadi apa gitu loh, tidak ada pembangkrutan terhadap pinjol-pinjol legal tersebut gitu loh. Dan pinjol itu tetap aja bertahan ada di Indonesia ini dan memberikan pinjaman seperti biasa aja gitu loh. Padahal teman-teman juga berharap ya kan, begitu banyak orang yang galbay, begitu banyak orang yang telat bayar, pinjolnya akan bangkrut, pinjolnya akan lumpuh. Itu sulit sebenarnya untuk Anda mentafsirkan seperti hal biasa aja. Contoh kayak Anda minjam sama saya nih, duit Medi Brownie ini misalnya stok dia itu ada 100 juta gitu loh. Jadi Anda meminjam sebanyak 100 orang juga, satu orang 1 juta gitu ya kan. Habis itu otomatis kan habis duit saya. Kalau orang-orang tidak membalikkan dananya lagi ya stok duit saya akan habis kan. Itu pemikiran secara dasarnya. Tapi kalau sama pinjol tidak seperti itu konsepnya gitu loh. Ya kan? Kenapa pinjol itu tidak bisa mengalami kerugian atau pinjol tidak mengalami kerugian sama sekali? Kalaupun disebut pinjol mengalami TWP misalnya 1%, 2%, itu nggak hitungan. Kalau hitungan secara data-data mereka itu mah itu ya cuman pemanis aja gitu loh, menandakan pinjol juga mengalami sedikit kerugian yaitu aja gitu loh. Padahal pinjol itu mempunyai keuntungan yang sangat besar. Contoh gini ya. Seandainya teman-teman meminjam sebanyak 1 juta. Ini kita secara rumusan biasa dulu. Anda meminjam sebanyak 1 juta. Yang dicairkan ya, yang dicairkan atau yang Anda terima hanya sebesar 650.000. Otomatis tersisalah sama mereka sebanyak 350.000. Ya kan? 350.000 tersisa sama mereka. Mereka anggap 350.000 ini sudah ada di dalam semua. Pertama biaya admin, kedua biaya layanan, ketiga biaya asuransi ya, di dalam 350. Anda menerima cuman 650, hutang Anda sama pinjol sebanyak 1 juta ya. Ditulislah 1 juta di dalam aplikasi. 1 juta yang kata pinjol ini pokok sudah ada di dalam itu gitu loh. Jadi mereka bilangin 1 juta pokok yang Anda pinjam itu sebanyak 1 juta. Padahal 1 juta yang pokok yang mereka bilang, mereka sudah mengambil 350.000. Ya kan? Dan mereka
tidak akan mau kalau Anda balikan hanya 1 juta. Ya kan? Padahal Anda membalikkan dana itu sebanyak 1 juta, mereka telah untung kan 350.000. Karena dana yang kita terima cuma 650.000. Ya kan? Tapi enggak. Pinjol itu ketika dia menyatakan memberikan Anda pinjaman sebanyak 1 juta, Anda harus membalikkan 1.300.000 atau 1.200.000. Ya kan? Walaupun dana yang Anda terima itu hanya 650, tapi yang mereka tulis di dalam aplikasi mereka sebanyak 1 juta. Ya, dari sana aja mereka sudah untung besar. Itu yang pertama. Dan habis itu, teman-teman juga pasti heran juga gitu loh. Dengan limit kami yang besar-besar, Bang. Limit saya itu kalau saya galbay di satu aplikasi itu aja mencapai 30 juta, mencapai 40 juta, mencapai 50 juta. Oke. Itu kan beberapa pinjol yang selalu memberikan Anda limit besar. Oke. Anda coba kaji dulu. Menjelang Anda mencapai limit di 30 juta, menjelang Anda mencapai limit di 40 juta, Anda sudah menghabiskan berapa ratus juta? Coba Anda pikirkan dulu gitu. Pinjaman pertama Anda berapa? Biasanya orang-orang yang mendapatkan limit sampai 30, 50 itu sudah merawat hutangnya itu tahunan atau sampai puluhan bulan gitu loh. Mereka sudah merawat utang itu. Dan coba Anda kaji lagi. Di awal itu Anda hanya meminjam berapa gitu loh. Misalnya di awal dananya cair cuma 5 juta. 5 juta itu Anda harus balikan berapa? 5 juta itu Anda harus membalikan sebanyak 9 juta. Ya, jangka waktunya berapa? Jangka waktunya 14 hari. Ya, 5 juta Anda pinjam, Anda harus balikan 9 juta, ya kan? Yang ansuran yang pertama aja Anda harus ditekan membayar sebanyak 7.500.000. Ya, ansuran yang kedua nanti Anda diminta 1.500.000. Ya, begitu seterusnya. Bayangin 5 juta Anda pinjam, balikin 9 juta, sisa sama mereka keuntungan ada 4 juta. Ya, kalau ada terjadi 5 kali, 10 kali 5 juta, berarti 50 juta. Itu dana yang Anda terima. Tapi bonus yang Anda berikan sama mereka berapa? Ya kan? 4 juta tadi. 4 kali 10 berarti 40 juta. Gitu. Ya, 40 juta. Sekarang Anda diberikan limit 40 juta. Itu duit Anda semuanya. Jadi nggak ada duit pinjol lagi. Jadi limit yang besar yang Anda apain itu semuanya hasil bunga yang Anda berikan. Mereka kumpulkan dan mereka kasih sama Anda dengan limit besar. Ya kan? Pinjaman 5 juta. Balikin 10 juta. Otomatis pinjol mendapatkan untung 4 juta. 10 kali Anda dikasih dengan rawatan limit yang seperti itu. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Sebanyak 10 kali. Tapi Anda membalikannya 9 juta, 9 juta, 9 juta. Sebanyak 10 kali juga. Ya kan? Berarti berapa? Pokok yang diberikan pinjol sama Anda hanya 50 juta. Anda harus kehilangan uang Anda sebanyak 40 juta. Sementara 5 juta di awal ini bukan hitungannya 5 juta. 5 juta Anda pinjam, balikin 9 juta. Habis itu Anda balikin 9 juta, dikasih lagi 5 juta. Berarti kalau Anda pikirkan secara teliti lagi, duit yang dipinjamkan pinjol sama Anda itu hanya 5 juta gitu loh. Tapi keuntungan yang Anda berikan sama pinjol 40 juta. Karena terjadi 10 kali. Ya, nggak ngerti juga. Ngerti nggak sih buat teman-teman semuanya gitu loh. Cobalah Anda analisa semuanya gitu loh. Banyak yang sudah saya tanya itu. Kamu pinjaman di awalnya berapa? Saya pertamanya pinjamnya cuma 5 juta bang. Oh 5 juta aja. Terus dia minta balikin berapa? Wih bunganya dasar bang. 8 juta sekian bang. Ya kan? Ada yang mencapai 9 juta. Oke. Berapa kali kamu dikasih 5 juta itu? Sekarang saya pinjam 5 juta. 14 hari ke depan saya harus membalikkan ansuran pertamanya itu mencapai 7 juta sekian. Ansuran keduanya itu baru 1 juta sekian. Oke. Itu dalam jangka waktu berapa? 14 hari. Berarti 1 bulan Anda harus sudah membalikkan uang 5 juta yang Anda pakai dari pinjol. Anda harus balikan sebanyak 9 juta. Ya kan? Berarti uang 5 juta yang diberikan oleh pinjol di awal itu sudah utuh lagi sama mereka. Bulan berikutnya pinjol memberikan lagi uang yang 5 juta di awal ini. Ya kan? Dikasih lagi 5 juta lagi. Anda harus balikan lagi 9 juta. 10 kali 5 juta. Andanya yang kena 40, pinjolnya kena 5 juta. 5 juta pun dia nggak akan rugi. Ya kan? Sampai terakhir apa? Dia berikanlah Anda limit besar. Kalau duit Anda sudah terkumpul, bunga yang Anda berikan sama mereka itu sudah mencapai di 40 juta, barulah mereka memberikan Anda limit besar. Ya, atau di awal Anda dipres dulu, dikasih limit sebanyak 9 juta.
gitu kan. Tapi Anda ditekan untuk membayar berapa? 15 juta. Ya, lebih besar lagi keuntungan mereka. Jadi mereka itu cuma modal satu kali itu aja mereka modal, sisanya duit Anda yang mereka putarin. Ya, itu. Jadi teman-teman nggak usah bangga kalau Anda mendapatkan limit besar gitu. Oh, limit saya besar bang, limit saya mencapai 35 juta, limit saya mencapai 50 juta. Ya oke, Anda mencapai limit sekian, Anda sudah membayar berapa banyak bunganya? Coba Anda analisa. Ya, pinjol mengeluarkan uang cuma satu kali. Satu kali aja pinjol mengeluarkan uang. Ya, itu kenapa pinjol itu tidak akan bisa pernah rugi gitu loh. Gimana dikatakan mereka mau rugi? Mereka mengeluarkan dana cuma satu kali, ya kan? Satu kali gitu loh. Dia kasih Anda sekali, ya sudah, nanti Anda balikan dengan bunganya. Habis itu kan masuk lagi pokoknya sama mereka, dikasih lagi sama Anda. Anda balikin terus dengan bunganya. Dan bunga inilah yang menjadi keuntungan dia. Dia cuma ngasih modal Anda satu kali kok. Gitu loh. Itu ya untuk yang kedua. Kenapa pinjol itu tidak bisa mengalami kerugian. Habis itu ada keterkaitan antara pinjaman online dan judi online. Jadi dana-dana yang dari judi online ini, ya asumsi saya ini, asumsi saya. Jadi dana yang terkumpul dari judi online ini pasti juga akan dicuci kepada pihak pinjol gitu loh. Ya kan? Karena ini saling terhubung sepertinya. Jadi kalau dananya sudah dicuci ke pihak pinjol, contoh aja Anda mendepo nih sebesar 50.000, contohnya gitu. Anda mendepo sebesar 50.000, Anda masukkan. Ya kan? 50.000 dikali berapa ratus orang gitu loh. Atau berapa ribu orang satu Indonesia. Atau terjadi sampai berapa juta orang yang melakukan depo terhadap judi online. Dan berapa duit yang terkumpul. Ya, triliunan kan. Miliaran omsetnya, ratusan miliar per hari. Ratusan miliar per hari. Ini duit 50.000. 50.000 yang Anda keluarkan dari kantong Anda. Berapa banyaknya pemain judi online hari ini? Ya, terkumpul duit ini. Habis itu duit ini terkumpul, otomatis duit yang terkumpul, duit Anda yang Anda kumpulkan ke judi online tadi, duit ini yang Anda kumpulkan ke judi online, nanti judi online-nya dikasihkan ke pinjol. Ya, Anda kekurangan uang. Ya kan? Anda masih tersugesti bahwa Anda harus mengeluarkan modal Anda dari judi online yang telah banyak memakan duit Anda. Ini sugesti Anda. Jadi, oh nggak bisa. Kalau saya berhenti main hari ini, modal saya nggak keluar. Ini asumsi orang-orang yang main judi online ya. Kalau saya berhenti hari ini, nggak bisa dong, modal saya nggak keluar. Jadi ini sama kayak air masuk ke kuping gitu loh. Jadi ketika air masuk ke kuping, masukin lagi air itu biar bisa keluar dia. Itu asumsi orang-orang yang main judi yang saya dengar juga di lapangan gitu ya kan. Dan mereka mencarilah dana, ya kan, mencarilah dana. Mereka dapatlah dari pinjol, ya kan. Padahal dana yang mereka dapat dari pinjol ini duit mereka dari awal, ya kan. Mereka pinjamlah sebanyak 1 juta. Yang mereka terima berapa? 650.000. 650.000 dia depo lagi. Ya enggak sih? Dia depo lagi. Jadi duit pinjol tadi mutarnya ke judi online diputarin lagi ke pinjol. Pinjol diputarin lagi ke Anda. Duit Anda ini aja yang berputar mengkelilingi diri Anda. Ya. Jadi dari mana mereka mau mengalami kerugian? Sementara duit itu adalah duit Anda sendiri. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin supaya pinjol itu tidak berputar uangnya dan segala macam, coba teman-teman semuanya berhenti main judi online gitu loh. Berhenti meminjam uang pinjol untuk main judi online. Ya kan? Kalau Anda sudah berhenti main judi online, otomatis judi online tidak ada yang mendepo lagi. Ya nggak sih? Nggak ada yang melakukan deposit, melakukan ini. Nggak ada Anda yang sukses satupun. Nggak ada Anda yang kaya satupun gara-gara judi itu gitu loh. Yang ada kehancuran. Anda itu tersugesti untuk kaya instan. Nggak ada. Ya, karena pemilik atau pengembang dari aplikasi itu adalah ladang usaha mereka, sumber usaha mereka. Mana mungkin Anda juga ikutan usaha di dalam hal itu, ya kan? Gak akan mungkin hal-hal seperti itu. Makanya kalau Anda ingin usaha juga di judi online, jadilah untuk sales mereka, jadilah untuk marketing mereka. Itu baru nggak apa-apa. Ngajak orang untuk main judi ada bonus-bonusnya. Sama kayak Anda berada di sebuah minimarket misalnya gitu. Ada SPG-nya yang nawarin ini, yang nawarin ini. SPG-nya tidak bekerja di minimarket itu, tapi dia lebih menawarkan bagaimana produk di minimarket ini supaya berputar, supaya lebih laris lagi. Dan itulah tujuannya sales-sales yang ngirim SMS sama Anda. Depo aja dulu 25.000, nanti dikasih 250.000. Itu kan daya tarik. Ya.
Jadi Anda yang jadi pemain berhenti aja gitu loh. Nggak ada itu alasannya mereka untuk kalah, itu nggak akan ada. Yang ada Anda yang akan kalah dan hancur. Ya, sebanyak ini pemain judi kok nggak ada satupun yang merasakan menjadi miliarder, menjadi triliunan segala macam, menjadi orang sukses. Nggak ada. Berapa banyak pemain judi di Indonesia ini khusus judi online, ya kan? Gak ada, itu cuman gimmick semata aja. Anda menang 1 kali, kalah 7 kali. Yang Anda kenang hanyalah menang Anda. Kalah Anda sebanyak 7 kali, Anda gak pernah menghitung. Menang Anda 1 kali seumur hidup, Anda ingat. Ini kan, itulah lucunya manusia gitu loh. Karena dia malu, kalau dibilangin kalah terus, dia malu sama kawan-kawan dia. Makanya berhentilah untuk main judi online. Selagi Anda tidak ada mendepo lagi ke judi online ini, ya, otomatis dana yang mengalir ke pinjol pun akan berkurang. Ya, karena ini dari dana Anda loh, dana Anda dikumpulkan judi online, nanti diinvestasikan ke pinjol. Pinjolnya Anda lagi yang minjem. Ya, makanya saling keterikatan. Itulah sisi gelap dari pinjaman online, yang mana mereka tidak akan bisa lumpuh selagi kita masih melakukan pinjam-meminjam dengan bunga yang tinggi gitu loh. Tadi Anda pahamin kan? Pinjam 1 juta, cair 650, tapi tertulis di aplikasi pokok utang kita 1 juta. Ditambah bunga 200.000. Berarti 1.200.000. Sementara dana yang kita terima 650.000. Ya, itu perputaran dana dari pinjol. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Kalau untuk sumber-sumber dana di pinjol itu, belum lagi pencucian uang yang dari bank-bank konvensional yang juga menjalin kerjasama dengan pinjol, itu kan juga banyak saat ini gitu loh. Dan belum lagi juga dana-dana dari sisi-sisi gelap yang lain, dari para oknum pejabat elit kita yang ada di Indonesia ini juga banyak pasti yang mencuci uang mereka kepada pihak pinjaman online. Ya, yang penting buat teman-teman semuanya, dengan adanya pembahasan seperti ini, mudah-mudahan Anda sadar dan bantu juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya, biar di luar sana tidak tergiur untuk melakukan peminjaman di pinjol, apalagi tersugesti rawat hutang. Ya, kalau sudah ada sugesti rawat hutang, rawat aja dulu mencapai limit besar. Kalau limitnya sudah besar, berhenti bayar. Sebesar-besarnya limit Anda di pinjol, tetap lebih besar uang yang Anda habiskan sama pinjol gitu loh. Pinjol tidak akan bisa Anda lumpuhkan. Pinjol ngeluarin modal sekali aja, itu sudah cukup. Modal 5 juta di awal aja Anda bisa membayar bunga sampai 10 kali. Ya kan, 5 juta Anda balikin, dikasih lagi sama Anda 5 juta, Anda balikin lagi dengan bunganya, dikasih lagi 5 juta, Anda balikin lagi dengan bunganya. Di mana dasar kemenangan Anda tadi? Makanya saya bilangin, jangan ada yang merawat hutang. Yang dirawat itu istri, nggak apa-apa. Anda percantik istri Anda, itu bagus. Atau Anda rawat itu anak-anak Anda semuanya, manjain dia, penuhin kebutuhan dia, nggak apa-apa gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang hadir. Jangan lupa juga untuk disupport channel ini supaya channel ini makin berkembang. Dan sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.